Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fisika kuantum. Nah, fisika kuantum ini adalah teori fisika modern yang menjelaskan segala sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika klasik. Nah, jadi fisika kuantum ini itu sering juga disebut dengan fisika modern. Ya, ini adalah pengertian singkatnya. Nah, dalam fisika kuantum khususnya untuk pelajaran fisika kelas 12 SMA atau MA akan membahas beberapa materi, diantaranya radiasi benda hitam, hukum pergeseran Wien, teori kuantum Planck, kemudian efek fotolistik, hipotesis de Broglie, dan efek Compton. Itu materi-materi yang akan dibahas di fisika kuantum. Oke, selanjutnya kita ke materi radiasi benda hitam. Walaupun namanya radiasi benda hitam, benda selain benda hitam juga dapat memancarkan radiasi. Dengan catatan benda tersebut harus memiliki suhu di atas 0 Kelvin. Nah, dalam radiasi benda hitam ini kita akan menemukan hukum Stefan Boltzmann, yaitu hukum yang digagas oleh Joseph Stefan dan Ludwig Boltzmann, yang berbunyi energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda dalam bentuk radiasi kalor per satuan waktu sebanding dengan luas permukaan dan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu. Nah, ini kalau misalkan kita rumuskan seperti ini, P sama dengan Q per T sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Untuk P adalah daya radiasi, satuannya watt atau joule per second. Kemudian Q energi radiasi, satuannya joule. Kemudian T kecil adalah waktu radiasi, ini T kecil ya, waktu radiasi, satuannya second. Selanjutnya E koefisien emisivitas benda, nilainya itu berkisar 0 sampai 1. Nah, koefisien emisivitas benda ini adalah kemampuan benda untuk menyerap dan memancarkan energi radiasi. Nah, ini kalau misalkan benda hitam, koefisien emisivitasnya adalah 1 ya, karena benda hitam adalah benda yang dapat menyerap serta memancarkan cahaya dengan sempurna. Selanjutnya sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann, itu nilainya 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. Nah, selanjutnya A adalah luas penampang benda dengan satuan meter persegi. Kemudian T besar ya, ini awas hati-hati, ada T kecil waktu, kemudian ada T besar adalah suhu mutlak benda dengan satuan Kelvin. Nah, jadi ini harus diperhatikan bahwa suhu di sini adalah satuannya Kelvin. Kalau misalkan nanti di soal ada diketahui satuannya adalah misal Celsius, berarti harus dikonversi dulu ke Kelvin. Nah, dari rumus ini kita juga dapat ketahui bahwa energi radiasi adalah E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4 dikali T. Nah, T ini adalah suhu mutlak, T besar, dan T kecil adalah waktu radiasi. Selanjutnya hubungan antara I dan P atau intensitas radiasi dan daya radiasi. Nah, dirumuskan seperti ini, I sama dengan P per A ya, dimana I ini adalah intensitas radiasi, satuannya watt per meter persegi, kemudian P daya radiasi, dan A adalah luas penampang. Nah, dari rumus ini kita juga dapat ketahui bahwa I itu adalah E dikali sigma dikali T pangkat 4. Nah, ini kan sudah kita ketahui ya bahwa P itu adalah E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4
Nah, kemudian ini per A, jadi A-nya tinggal dicoret saja, sehingga didapatkanlah I sama dengan E dikali sigma dikali T pangkat 4. Tuh ya. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Sebuah benda hitam berbentuk persegi panjang dengan ukuran 20 cm dikali 50 cm. Permukaan benda tersebut dipanaskan sehingga suhunya mencapai 1000 Kelvin. Berapakah besar daya radiasi permukaan benda hitam tersebut? Oke, pertama kita tulis dulu yang diketahui dari soal ya. Nah, di sini karena benda hitam berarti koefisiennya adalah 1 ya. Kemudian A atau luas permukaan bendanya adalah 20 cm dikali 50 cm, atau kita langsung rubah ya menjadi 0,2 meter dikali 0,5 meter sama dengan 0,1 meter persegi. Kemudian T atau suhu yaitu 1000 Kelvin. Nah, ini tidak usah dikonversi lagi karena sudah menjadi Kelvin ya. Kemudian konstanta Stephen Boltzmann-nya adalah atau sigmanya 5,67 dikali 10 pangkat min 8 W per meter persegi Kelvin pangkat 4. Nah, yang ditanyakan adalah daya radiasi, berarti yang ditanyakan adalah P ya. Nah, kita tulis rumusnya di sini. P sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4 ya. Nah, di sini E-nya adalah 1 dikali sigmanya 5,67 dikali 10 pangkat min 8, A-nya 0,1, kemudian dikali T pangkat 4, T-nya 1000. Nah, ini 1000 K atau 1000 Kelvin bisa kita tulis dengan 10 pangkat 3 Kelvin ya. Atau bisa tulis di sini 10 pangkat 3 kemudian dipangkatkan 4 gitu. Nah, kemudian kita kalikan ya. Ini 1 dikali 5,67. Jadi kita pisahkan ya. Yang 10 pangkat sekian kita pisahkan di sini. Berarti 10 pangkat min 8 ini dikali 10 pangkat 3 kemudian dikalikan lagi dengan pangkat 4. Ini kan 3 kali 4 berapa? 12. Sehingga 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat 12. Jadi kita tinggal tambahkan saja ya. Berarti min 8 ditambah 12, maka 10 pangkat 4. Kemudian tinggal kalikan 1 dikali 5,67 dikali 0,1 sama dengan 0,567. Nah, dan kita kalikan hasilnya adalah 5670 atau 5670 ya. Ini adalah satuannya adalah watt. Ini adalah jawabannya ya. Berarti daya radiasi permukaan benda hitam tersebut adalah 5670 watt itu. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami materi silahkan ini ada latihan soal ya. Nah, ini silahkan dicoba. Oke, cukup sekian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.